Di kitabnya Said Muhammad ini ada sanad dari ulama India yang orangnya juga macam-macam dari marga macam-macam. Jadi saya mohon barokahnya sanad ini kemudian kita tahu apa sih sanad itu. Sanad itu ya kadang-kadang harus lewat orang yang mungkin kita tidak cocok. Dulu itu ada sahabat tanya, kalau mencium istrinya pas Ramadan itu sah apa enggak? Kebetulan ditanya itu Maimunah, nggak tanya Saudah karena sangat yakin enggak itu, kalau Saudah itu enggak. Itu Maimunah jawabnya, kalau kita enggak ngalamin, coba tanya Aisyah yang potensi ngalamin dicium pas Ramadan. Sebetulnya istri yang Nabi itu sama Aisyah itu ya agak gimana namanya, Doro itu ya rival. Akhirnya tanya, ya Aisyah gimana hukumnya lelaki mencium istrinya pas Ramadan? Ya dijawab sama Aisyah, qabbalani Rasulullah wa huwa shaim. Yang lainnya nggak bisa jawab, mau nggak ngalami. Jadi sanad tuh kadang ya cocok nggak cocok ya memang itu fakta. Cara mandi junub, kayak apa pinternya sahabat cowok kalau mandi junub ya nggak tahu. Akhirnya tanya sama Sayyidah Aisyah, sama Sayyidah Maimunah. Apapun dekatnya istri Rasulullah kalau perang ya nggak tahu. Wong itu lelaki. Begitu juga afdhalus sahabat kayak Abu Bakar. Kadang harus mendapatkan hadis dari orang-orang yang nyun sewu agak deso. Bahkan kadang maula kayak Sauban, kayak Rabi'ah bin Ka'ab. Orang-orang biasa sekali. Khotim dulu. Tapi ini kan barokahnya khotim itu tahu keseharian Rasulullah SAW di dalam. Misalnya Anas, apa kenangan kamu dengan Rasulullah? Kenangan saya itu saya khotam tu Rasulullah SAW asyra sinin. 10 tahun saya itu tidak pernah melakukan sesuatu ditanya Nabi lima sonakta. Walalise entarok tu lima tarokta. Sehingga kalau saya pas baik itu ya gak berani tanya anak dalam saya ngapain kamu. Dan sama anaknya pinter anut sunnah Rasulullah SAW. Akhirnya can dalam keluarga saya naib kemerang tak tahu ditakoi. Jadi hal-hal seperti ini tuh keseharian yang harus kita suka. Di antaranya lagi, inna min khiyari ummati fima nabba'ani al-malul a'la kauman yathakuna jahron. Di antara nanti umat pilihanku adalah orang-orang kalau tertawa itu keras sekali. Kauman yathakuna jahron. Itu dulu juga padahal ada riwayat kasratu dhahki tumitul qalba. Banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Tapi ini juga dilawan kalau banyak cemberut bisa frustasi. Nah, sehingga di ilmu ini cerita saya nanti di tasnya Habib Jintan. Semoga nasinya bener, saya tamu pasti dihormati. Nggak penting bener ndak itu nggak penting. Yang penting tamu itu dihormati. Ya kebetulan saya ini tadi kan hormat mbah saya masih bahasa Mbah Mutamakin di Hajan. Terus pagi tadi hormat buka luar di Sunan Kudus jam 7 saya tadi di Kudus. Ya, akhirnya sama teman-teman difasilitasi disuruh naik pesawat tadi jam 11 tadi. Tapi saya tidak capek karena memang saya senang cerita sanad. Tapi yang lucu-lucu saja, nanti yang serius jangan saya, yang lucu-lucu saja. Biar lucu sampean tuh tidak ngawur, tapi ada sanadnya. Ada seorang mufassir yang bilang ketika nafsiri wa annahu wa adhaka wa abka. Allah itu zat yang memberi kamu tertawa. Mbok kamu ingin susah, tidak akan tertawa. Tapi kalau Allah menghendaki ya tertawa aja. Ada orang miskin frustasi, maunya gak tertawa. Tahu-tahu jalan-jalan ngerti badut, ya akhirnya tertawa. Ya karena adhaka itu fi'lullah. Kalau Allah menghendaki mau apa? Karena adhaka itu fi'lullah. Nggak bisa. Orang yang baru seneng kayak apa, nggak ingin nangis. Tapi kalau Allah menghendaki wa abka, dinangiskan ya tetap menangis. Wa anna wa adhaka wa abka. Karena kita ini semua adalah objek oleh kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya itu sebenarnya paling nggak ingin ngaji bareng Habib tuh. Selain kalah nasab ya kalah ganteng. Ya tapi ditakdir mau apa? Mau apa? Ya sudah sami'na wa ata'na. Jadi saya saat ini tidak cari pahala benar, tapi pahala tawadhu karena diundang ya. Saya sudah penting benar salah, penting tawadhu. Jadi saya tadi sedang rayu sama Allah, ya Allah, saya kali ini tidak cari benar, cari tawadhu. Sudah mesti pahalanya besar tawadhu. Jadi supaya Islam ini gampang ya. Saya pernah cerita ke kiai yang khusyuk. Kalau sholat lama sekali, tak cerita ini hadis. Nabi itu gak pernah menegur orang yang sholat cepat. Yang ada itu sanad negur sholat lama. Terus tak ceritanya hadisnya Mu'ad, tertawa-tawa deh. Gus kamu itu raan kok masih punya dalil. Saya punya sanad. Ada nggak sanad Nabi negur orang yang baca surat pendek? Nggak ada. Yang ada itu yang baca surat panjang. Nanti bisa direvisi sama Habib Jitin kalau nggak cocok. Tapi ini yang rileks saja. Karena potongan Islam Jawa ini kalau tidak berat nggak akan kuat. Jadi ya sudah. Inna minkum munafirin katanya Nabi. Sholat yang terlalu lama itu munafir kata Nabi. Afattanun anta ya Mu'ad. Kamu bikin umat ini nggak nyaman karena kalau kamu jadi imam itu lama sekali. Ini alhamdulillah betul. Hadis ini harus kita hafal betul. Nah, supaya Islam ini meskipun pilihan-pilihan keseharian itu ada sanad itu saja kepentingan saya. Yat'amu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajidu wa yarkabu ma yajidu. Saya sering beb di tahun desa-desa Gus anak kula tahnik cethaki Gus tapi mboten enten kurma wis nganggo degan ae. Lho Gus dari kiai-kiai ku kurma.
kurma itu halawiyat, ya degan juga termasuk halawiyat. Ya sudah, kalau kamu ingin sunnah Rasul, Nabi nggak pernah sholat di Indonesia, berarti kalau kamu sholat ke Mekah dulu kata saya. Maksud saya supaya orang itu nyaman dengan Rasul, ya itu hadir di semua sisi kehidupan kita. Kalau dalam istilah Sayyid Umar Hafid, Faruhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awsa' wa asra. Kalau kamu bisa tawassul dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan beliau-beliau bisa datang ketika Lailatul Mi'raj untuk hormat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Baitul Maqdis, Faruhu Muhammadin awsa' wa asra kata beliau. Jadi bisa datang di kapan saja, di mana saja. Jadi jenengan meskipun di Indonesia tidak usah khawatir, kita semua ini dilihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cara lihat Nabi itu gampang, tidak kayak kita. Kata Rasulullah, hayati khairun lakum wa mamati khairul lakum. Saya kalau masih hidup juga baik untuk kalian. Anda bisa cerita hadis dengan saya, sering bercengkrama. Dan ketika saya wafat, kata Nabi, saya sudah dekat sama Allah Ta'ala. Kalau melihat kamu baik, saya muji Allah. Kalau melihat kamu salah, saya mintakan ampun. Makanya saya ini jenis kiai yang jarang istighfar. Ini bukan karena sombong. Saya ulang lagi, bukan karena sombong. Saya itu pengagum Sufyan As-Tsauri, itu di antara khasnya itu jarang berdoa. Ketika ditanya, kenapa kamu jarang berdoa? Selagi saya ngajar, kata beliau ini, selagi saya ngajar, itu masuk hadis ala khulafa'i rahmatullah. Wa man khulafa'u ya Rasulullah alladzina yuhyuna ma amatahun nas min sunnati. Jadi kalau saya baca Bukhari, otomatis dapat doanya Nabi ala khulafa'i rahmatullah. Timbang kamu doakan nangis-nangis gak jelas mandinya, mendingan mulang gitu. Terus kedua, doa hamalatil arsy. Alladzina yahmiluna al-arsya man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bi wa yastaghfiruna. Kita semua sudah diistighfari sama malaikat hamalatul arsy. Rasulullah juga wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Fastighfaru Rasulillah qad kafana wa fawqal kifayah kata beliau. Artinya gini, kalau kangkang jarang istighfar jangan karena sombong, manfaatkan fasilitas ini gitu. Ini pentingnya sana. Jadi semua itu jangan sampai kita ada istighfar karena jafa, karena jafatul qalb, karena qaswatul qalb. Enak lah kalau ada fasilitas gitu, ada fasilitas. Itu kalau saya pidato di depan Gus-Gus, kalau di depan Habib berani, di depan Gus-Gus itu ada yang setengah beling, setengah ada alim, ada yang alim. Terus yang beling-beling pesan sama saya, Gus tolong bela kami maksudnya. Ya kadang-kadang mubalek kan order pesanan itu. Terus tak bacain ayat, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alasnahum min amalihim min syai'. Orang abah-abahnya iman, anaknya iman itu nanti surganya disertakan mbahnya, meskipun kelas amalnya tidak sama. Jadi mbah-mbahnya alim alama, anaknya yang tidak alim nanti surganya sama-sama yang alim. Kenapa sih kalau ada fasilitas nggak dipakai? Pakai aja, nggak apa-apa kan? Yang alim yang komplain. Sudah kamu yang alim dihormati, dicucup, salami template, yang ikhlas saja, tidak usah protes kata saya gitu. Artinya saya inginlah keseharian kita yang awam, yang apa itu harus cari backupan hadis supaya semua keseharian kita itu ada apa? Sanad. Misalnya sampean kalau malam itu nggak bisa tidur, tahajud ndak, witir ndak, ya mutolaah ndak. Tapi lihatlah itu sebagai tarkul ma'asi. Apa tarkul ma'asi? Alhamdulillah malam ini saya ndak zina, ndak maling, ndak dugem. Coba kalau kamu malam-malam di kamar, itu namanya apa? Ndak tahajud, ndak witir kan? Tapi kamu harus syukur karena itu tarku zina, tarku sarikoh, tarku kada wa kada. Supaya kamu tetap syukur sama Allah Ta'ala. Ithmamin mubakhin ila wa yatahaqqaqu bihi tarku haramim ma. Setiap mubah yang kita lakukan pasti di saat itu ada haram yang kita tinggalkan. Makanya dulu banyak orang-orang soleh yang semalaman tuh guyon sampai pagi. Bukan karena ingin urakan, enggak. Karena mengalahkan setan. Malam itu godaan mungkin ingin ngintip siapa itu masih kuat sekali. Ingin nonton siapa itu kuat sekali. Terus setan dilawan dengan guyon. Ternyata setelah guyon tuh asik, tahu-tahu pagi dan dutannya selesai. Oh itu setan bisa setruk melawan orang alim ya seperti ini. Karena nilainya tarkul masih. Meskipun dengan cara guyon, karena kalau yang cara wiridan itu calon wali, Beb. Kalau yang nggak calon wali ya pokoknya tarkul maksiat. Maksud saya supaya harian kamu yang biasa-biasa saya ini menjadi luar biasa karena ada sanad. Ada apa? Ada sanad. Makanya dulu ulama-ulama itu kalau ngelawan setan itu pakai faroh, pakai seneng. Karena setan tuh paling seneng kalau melihat orang mukmin susah. Kalau susah terus ngersulo, kalau ngersulo gugat kodok qadar. Disebut innaman najwa minasyaiton liyahzunal ladzina amanu. Jadi setan tuh targetnya supaya orang mukmin itu resah. Kalau resah gugat. Pertama gugat orang tua. Ngapain sih jadi anaknya orang miskin? Jadi susah kita kan. Kalau yang nggak mulia ngapain jadiannya Parman? Kalau saya Habib kan langsung mulia, kalau Gus kan langsung mulia. Gugat orang tua, gugat sana, gugat sini. Tapi kalau kamu sudah seneng, wajah pesek, welek, keriting, sawan ngerah karuan. Kan nambah gugat siapa-siapa.